Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian untuk pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan sama-sama belajar masih bab 3, yaitu kaidah pencacahan, namun bagian 2. Dan materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai subbab kombinasi. Ya, bab kombinasi ini adalah bagian dari bab kaidah pencacahan yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kombinasi, ya, kita sering mendengar kata kombinasi atau mengkombinasikan, itu artinya memadukan dari beberapa unsur menjadi satu. Itu adalah pengertian dasar dari kombinasi. Nah, misalkan ini unsur-unsur yang akan dikombinasikan sebanyak n unsur dan akan dipadukan atau dikombinasikan sebanyak r unsur, maka hal ini dinamakan kombinasi, ya. Jadi kombinasi dari r unsur yang diambil dari seluruh unsur n yang disediakan itu dijadikan rumus NCR sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikalikan dengan n dikurangi r faktorial. Jadi yang di dalam kurung itu dikerjakan dulu. N dikurangi r faktorial itu berapa? Nanti dikalikan dengan r faktorial, itu digunakan untuk membagi n faktorial. Faktorial masih ingat ya? Faktorial itu mengalihkan bilangan yang difaktorialkan sampai dengan angka 1. Misalkan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, pada materi sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai permutasi, ya. Di sini permutasi dengan kombinasi ini hampir mirip, ya, rumusnya pun hampir mirip. Namun kita perlu sebelum mengerjakan soal kita perlu memahami dulu perbedaan mendasar dari permutasi dan kombinasi, ya. Jadi kalau permutasi ini biasanya ciri-cirinya di soal itu kalimatnya adalah ditanyakan cara menyusun, ya, cara menyusun atau banyaknya susunan. Nah, kemudian kalau dikombinasi itu cara memilih, menyusun sama memilih beda, ya. Kemudian di permutasi lagi urutannya diperhatikan. Jadi kalau dikombinasi A, B, C itu tidak sama dengan A, C, B ataupun tidak sama dengan C, B, A. Itu dihitung 3, ABC, BCA, CBA dan sebagainya, ya. Tapi kalau dikombinasi ABC kemudian BCA kemudian CBA itu dihitung hanya satu, ya, karena sama-sama unsurnya adalah A, B dan C. Jadi ABC sama dengan BCA sama dengan CBA dan sebagainya. Makanya nanti hasilnya pasti permutasi dengan kombinasi itu lebih banyak permutasi, ya. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur di permutasi itu biasanya homogen, hanya sejenis, hanya satu macam. Kalau kombinasi biasanya unsurnya adalah heterogen. Nah, tapi kata kunci menyusun dan memilih ini adalah kata kunci pada soal yang membedakan antara permutasi dan kombinasi. Ya, rumus sudah saya berikan, ini saya berikan contohnya. Misalkan ada soal dari 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri, ya. Ada 10 putra, 8 putri, berarti 2 unsur yang berbeda, berarti heterogen, ya. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk ganda putra? Nah, untuk ganda putra saja berarti yang 8 pemain putri ini diabaikan. Karena banyaknya pemain putra hanya ada 10, dipilih 2, maka yang kita perhatikan adalah 10 itu N, 2 itu R. Berarti NCR atau C dalam kurung NR sama saja. Berarti N-nya 10, R-nya 2. 10 faktorial dibagi dengan 2 dikali 2 faktorial, ya. Saya ulangi, C 10/2 atau 10C2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan 10 min 2 faktorial.
dalam kurungnya dikerjakan dulu. 10 min 2 sama dengan 8 faktorial. Terus atasnya 10 faktorial itu berarti 10 kali 9 kali 8 terus sampai dengan 1. Namun untuk menghemat dalam menulis, kalau misalkan sudah ada yang sama atas dengan bawah, kamu berhenti saja. Jadi atas itu hanya berhenti pada angka 8 faktorial karena nanti akan dicoret ya. 8 sama 8 coret, kemudian 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. 2 kali 1 juga sama dengan 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti atasnya tinggal 5 dan 9. 5 kali 9 sama dengan 45. Itu jawabannya. Beralih ke contoh yang kedua, slide kelima ya. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal. Mengerjakan 6 dari 8 soal, tapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti 4 nomor itu wajib dikerjakan. Padahal hanya mengerjakan sebanyak 6 dari 8 soal. Jadi mengerjakannya hanya 6. Tapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Nah, banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut adalah ya, memperhatikan mengerjakan 6 soal dari 8 soal. Tapi 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Seperti apa penyelesaiannya kita lihat pada slide berikutnya. Nah, tadi saya sudah baca berulang-ulang mengerjakan 6 dari 8 soal. Jadi nggak semuanya dikerjakan ya, memilih 6 dari 8 soal. Tapi karena nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan, artinya sudah ada 4 soal yang dikerjakan. Tinggal memilih 2 soal lagi. Ya, 2 soal lagi. Soal yang mana yang dipilih? Ya, berarti dari nomor 5 sampai 8 karena 1 sampai 4 sudah wajib dikerjakan. Memilihnya tinggal 2 soal lagi dari nomor 5 sampai dengan 8. Ada berapa soal yang bisa dipilih? Iya, ada 4 semuanya. Ada 4 soal yang bisa dipilih dan hanya memilih 2. Maka nanti adalah 4C2 atau C42 sama aja ya, N-nya 4, R-nya 2. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 4 dikurangi 2 faktorial ya. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2, berhenti ya. 2 faktorialnya coret, jadi 4 kali 3 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah 6 pilihan. Contoh berikutnya, pada sebuah kantong berisi 10 bola merah dan 8 bola putih. Jadi seluruhnya ada 18. Dari 18 bola ini akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Ya. Jadi ngambilnya tuh asal ngambil saja. Jadi dalam kotak itu seluruhnya ada 18 bola. 10 merah, 8 putih ya. Dari 18 bola itu diambil 6 bola sekaligus secara acak. Jadi nggak dipilih-pilih secara acak ya. Banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih. Jadi yang terambil harus 4 merah dan 2 bola putih. Dan ini kata penting loh ya, nanti dalam pengerjaan itu ada artinya itu. Kita lihat pada slide berikutnya. Oke, karena tadi diminta mengambil 4 bola merah ya, 4 bola merah itu seluruhnya bola merah ada 10. Maka N-nya 10, R-nya adalah 4 atau 10C4 ya, N-nya 10, R-nya 4. 10C4 itu hasilnya sama dengan 210. Oke. Terus yang berikutnya adalah mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih yang ada. Berarti N-nya 8, R-nya 2. 8C2 hasilnya sama dengan 28. Nah, kata-kata dan tadi ada artinya. Dan itu maksudnya adalah dikali. Jadi hasil dari 10C4 itu dikalikan dengan 8C2. Karena mengambil 4 bola merah dari 10 merah dan mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih.
Jadi hasilnya banyak sekali, yaitu 5.880 ya. 210 dikalikan dengan 28. Gampang banget ya. Contoh berikutnya, contoh keempat. Terdapat 6 pemain putri. Dari 6 pemain putri itu akan dipilih 2 pemain saja. Ya. Nah, putri itu kan berarti orangnya berbeda ya, orangnya berbeda, ada 6. Dari 6 itu akan dipilih 2 pemain saja, berarti memilih 2 dari 6, berarti iya betul, M-nya adalah 6, R-nya adalah 2. 6C2 atau C62 hasilnya sama dengan 35. Silahkan kalian buktikan, hasilnya adalah 35. Contoh berikutnya, ini contoh 5, ada 2 soal tadi. Disuruh menentukan nilai kombinasi dari C52 ya. Kadang-kadang nulisnya atas bawah, kadang-kadang kiri kanan, kadang-kadang di kanan semua tapi dipisahkan dengan tanda koma dan tanda kurung. Jadi C52 itu hasilnya adalah 10, kemudian C72 dikalikan dengan C41 hasilnya adalah 84 ya. Kamu simak, kamu perhatikan baik-baik supaya bisa memahami contoh soal yang kelima tadi. Contoh soal berikutnya ya, tentukan nilai n dari persamaan kombinasi Cn2 sama dengan 4n tambah 5. Ini kita sekarang bermain persamaan ya. Kombinasi juga bisa dicari persamaannya. Kemudian setelah menentukan n, kamu disuruh mencari nilai dari Cn9. Oke, kita perlu jabarkan, hati-hati, simak baik-baik ya, jabarkan bentuk kombinasinya dan kita bisa faktorkan nanti kalau sudah kita sederhanakan persamaannya. Cn2 berarti n faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan n-2 faktorial ya. 2 faktorial taruh belakang juga nggak masalah ya. N faktorial ini artinya n dikalikan n-1 kali n-2 kali n-3 terus nggak habis-habis. Nah, berhentinya di mana? Berhentinya apabila sudah ada yang sama dengan bagian bawah. Begitu juga sebaliknya ya. Kenapa kok yang difaktorialkan bukan yang n-2? Ingat anak-anak, n faktorial dengan n-2 faktorial itu lebih besar yang n faktorial. Kalau mau ambil bukti, kamu ambil aja n-nya angka berapa, angka 4 misalkan, atau angka 5 ya. 5 faktorial dengan 5 dikurangi 2 faktorial itu pasti lebih besar 5 faktorial ya. Karena 5 kurangi 2 itu adalah 3 faktorial. Jadi 5 faktorial dengan 3 faktorial itu pasti lebih besar yang 5 faktorial. Maka n faktorial dengan n-2 faktorial itu yang lebih besar adalah yang n faktorial. N faktorialnya dikalikan dengan angka di bawahnya. Jadi angka di bawahnya n adalah n-1, di bawahnya lagi adalah n-2. Stop, karena sudah ada yang sama dengan bagian bawah. N-2 kita coret, jadi yang bagian atas tinggal n dikalikan n-1 dan bagian bawah tinggal angka 2 saja. 2 dikalikan ke kanan berarti nanti dihasilkan 2 kali 4n tambah 5, sebelah kiri n dikalikan n-1 menjadi n kuadrat min n. Kita pindah ruas ke kiri semua, n kuadrat jadi min n min 8n jadi n kuadrat min 9n, dan 10-nya menjadi minus karena dipindah ruas ke kiri. Sehingga nanti faktornya adalah n plus 1 kali n min 10. Dihasilkan n-nya sama dengan min 1 dan n-nya sama dengan 10. Ingat, n itu harus bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi min 1-nya tidak memenuhi n. Yang memenuhi adalah angka 10. Ya, kita ambil n-nya sama dengan 10. Jadi nggak mungkin n-nya 0, n-nya negatif itu nggak mungkin ya. Karena n itu harus bilangan asli. Oke, ketemu n sama dengan 10. Ditanyakan adalah Cn9. Berarti C10 dan 9 atau 10
C9 itu hasilnya sama dengan 10. 1000 C999 hasilnya 1000. 100 C99 hasilnya sama dengan 100 dan seterusnya. Mudah bukan? Oke, sudah ada contoh banyak sekali, tadi saya berikan ada 6 contoh ya. 6 contoh soal yang berbeda. Saatnya kita sama-sama latihan soal. Di sini sudah saya pilih-pilihkan mulai dari soal ulangan harian biasa, soal ujian sampai dengan soal SBMPTN ya. Kalian siapkan alat tulisnya karena nanti soal latihan soal ini sudah saya berikan kuncinya, tapi caranya tidak saya berikan. Maka nanti kamu kerjakan dan hasilnya kamu cocokkan dengan kunci yang sudah saya berikan. Oke, siap ya? Soal yang pertama, dari 15 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 4 orang sebagai petugas ronda. Ya, 15 memilih 4. Berarti N-nya berapa? 15. R-nya 4. Oke, kamu tentu sudah tahu cara mencarinya ya. Dan nanti hasilnya sudah ada di pojok kanan bawah. Mudah-mudahan saya nggak salah menuliskan ya. Ya, sambil kamu cek makanya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Udah selesai kan? Iya, betul. Kita lanjut pada soal nomor 2. Ini mudah sekali ini. Maka situ kata-katanya adalah gampang banget. Soal latihan yang kedua, pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan. Jadi nggak semua soal disuruh mengerjakan. Dia hanya mengerjakan 8 saja dari 10 soal yang diberikan. Syaratnya cuma itu. Ya. Ditanyakan tentukan banyak susunan soal yang mungkin dikerjakan. Ya. Ya, 8 dari 10 soal, berarti N-nya iya benar dan R-nya adalah. Oke, lanjut, kamu coba hasilnya apakah benar jawabannya seperti yang saya hitung. Lanjut soal yang ketiga. Terdapat 10 orang finalis suatu lomba kecantikan. Ini pasti anak putri ya, putra nggak mungkin ya. Terdapat 10 orang finalis suatu lomba kecantikan, akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah berapa cara? 10 orang finalis lomba kecantikan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Namanya acak itu berarti tidak memperhatikan urutannya ya. Ya udah tau lah maksud saya ya. N-nya berapa, R-nya berapa sudah ketahuan, tinggal kamu gunakan rumus yang sudah saya berikan, maka nanti hasilnya akan kamu dapatkan seperti kunci yang sudah saya berikan. Oke, soal yang keempat, pada sebuah bidang datar terdapat 15 titik yang berbeda. Bidang datar ya, ada 15 titik yang berbeda. Melalui setiap 2 titik yang berbeda dibuat sebuah garis ya, garisnya garis lurus. Jadi memang syarat kita bisa menggambar garis itu apabila kita menghubungkan 2 titik yang berbeda sehingga akan terbentuk sebuah garis lurus. Nah, dari 15 titik itu akan dibuat sebuah garis lurus, dan garis lurus itu adalah menghubungkan 2 titik yang ada. Maka jumlah garis lurus yang dapat dibuat itu sebanyak berapa? Ya, kamu bisa demonstrasikan. Kamu bikin 15 titik, kemudian setiap 2 titik yang berbeda kamu hubungkan. Maka nanti akan mendapatkan garis lurus. Nah, jumlahnya ada berapa garis lurus itu? Tahu ya, N dan R-nya tahu ya? Oke, nanti hasilnya sama dengan yang saya tuliskan pada kunci bagian pojok kanan bawah. Oke, ini ada soal, tapi soal ini terjadi pada saat sebelum masa COVID-19 ya, karena orang masih bisa saling bersalaman.
Dalam suatu ruangan terdapat 25 orang, setiap orang saling bersalaman. Salaman pasti menggunakan masing-masing satu tangan ya. Kalau hanya satu orang saja itu namanya bukan bersalaman. Iya, harus dua orang yang bersalaman itu. Nah, maksud saya kamu pasti paham lah kenapa saya menyebutkan kata dua orang ya. Oke, saya ulangi, dalam satu ruangan terdapat 25 orang, setiap orang saling bersalaman. Banyaknya salaman yang dapat dilakukan, maksudnya ya, yang dapat dilakukan adalah berapa? Oke, silahkan hitung. N dan R-nya juga sudah jelas. Oke, soal berikutnya, soal nomor 6. Ini soal SBMPTN ya, soal SBMPTN. Jadi ya masih mudah lah, SBMPTN aja kok ya. Oke, suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat dapat dibentuk dengan berapa cara? Ya, jadi cerdas cermat itu hanya ada 2 orang ya. 2 orang itu dari siswa IPS dan 3 orang dari siswa IPA. Jadi semuanya anggotanya ada berapa tim cerdas cermat itu? Iya, ada 5 semuanya. 2 dari IPS, 3 dari IPA. Nah, 2 dari IPS itu akan dipilih dari seluruh siswa IPS yang berprestasi sebanyak 4. Memilih 2 dari 4. Dan 3 siswa IPA itu dipilih dari 5 siswa IPA yang berprestasi. Memilih 3 dari 5. Ada kata-kata dan. Ya, kata-kata dan. Maka komposisi tim cerdas cermat yang dapat dibentuk adalah. Oke, silahkan dihitung dan jawabannya sudah saya sediakan di situ. Baiklah anak-anakku sekalian, materi bab 3 mengenai kaidah pencacahan sudah saya berikan, bahkan ini yang bagian 2 kombinasi juga sudah saya berikan. Harapan saya kalian bisa menyimak dengan baik materi-materi yang saya berikan tadi. Dan untuk latihan ulangan karena minggu depan insya Allah kita akan ulangan. Latihan ulangannya ada di buku paket matematika wajib yang kalian punya. Itu halaman 168 sampai dengan 171. Tapi dipilih-pilih ya ketentuannya. Santri yang mempunyai nomor absen genap itu mengerjakan nomor-nomor genap. Kemudian santri yang nomor absennya ganjil mengerjakan nomor-nomor ganjil. Ya. Kemudian kamu kerjakan dengan menggunakan cara yang singkat dan dikumpulkan di GCR matematika wajib seperti biasa. Dan saya mohon kalian mengerjakan dengan baik, semuanya mengerjakan tanpa alasan. Waktu pengumpulan saya berikan sampai dengan hari Sabtu jam 5 sore ya pada minggu ini. Jadi kalian saya berharap untuk serius mengerjakan soal, nggak hanya matematika saja, soal-soal dari guru-guru yang lain, dari mapel yang lain itu harus kalian kerjakan. Gini loh, saya kasih bocoran ya. Jadi kalau nanti tugas-tugas kalian atau ulangan kalian ada yang belum kalian kerjakan, itu kalian nanti tidak boleh ikut ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Jadi rapor semester 5 nanti kamu ada yang kosong mapelnya. Apa yang kosong itu? Yang tugas-tugasnya belum kamu kumpulin. Rugi kan? Padahal rapor semester 5 itu nanti digunakan buat mendaftarkan SNMPTN. Artinya juga semester 5 ini nilainya kamu buat yang paling bagus dari semester-semester yang lain, supaya nanti nilai kamu itu cenderung naik ya, bukan naik turun tapi cenderung naik. Itu nanti kalian akan bisa diikutkan di SNMPTN. Oke, itu saja dari saya pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-12 kalau nggak salah ya.
Semoga kalian tetap semangat dan selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap di rumah saja, jaga protokol kesehatan, jaga kondisi fisik tubuh kalian, karena kekuatan fisik kita itu insya Allah akan bisa melawan penyakit apapun yang akan mengenai diri kita. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.